Udah ya. Sudah. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi ini saya akan sedikit sharing ilmu mengenai dasar-dasar dan teknik fotografi. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat ya. Karena biasanya menarik ya kalau tentang fotografi itu. Apa aja sih teknik yang ada dalam dunia fotografi itu? Sebenarnya teknik itu udah banyak banget. Tapi sebelum kita tahu tekniknya, kita harus tahu dulu dasar-dasar yang ada di dalam fotografi. Baik dalam penggunaan menggunakan DSLR, atau kamera yang lebih profesional, atau dalam menggunakan handphone. Sebenarnya keduanya itu sama aja. Yang utama itu kita harus tahu dulu dasar-dasarnya dan kemudian baru tekniknya. Oke, yang pertama apa sih yang harus diketahui? Yang pertama adalah pengenalan dan fungsi dari sebuah shutter speed, exposure, ISO. Lalu kalau untuk DSLR ada beberapa mode yang harus diketahui dan apa yang biasanya digunakan dalam fotografi. Berikutnya adalah jenis-jenis lensa yang biasanya digunakan dalam teknik fotografi juga. Dan yang terakhir adalah teknik pengambilan gambar. Nah, di sini yang paling banyak sebenarnya saya masukkan itu adalah teknik pengambilan gambar. Ada sangat banyak sekali, bahkan ada ratusan ya. Cuman yang saya masukkan di sini sekitar 7 atau 8 gitu. Oke, yang pertama itu adalah shutter speed. Apa sih shutter speed? Shutter speed itu adalah cepat atau lambatnya sebuah rana bekerja membuka lalu menutup kembali. Nah, shutter speed ini itu mengendalikan lama atau sebentar ya sebuah film mengenai cahaya. Contoh seperti yang digambar ini. Di sini kita bisa melihat ya. Semakin besar shutter speed, itu semakin bagus atau semakin jelas hasil tangkapan gambar yang diambil. Sementara kalau shutter speed-nya semakin rendah, itu tangkapan gambarnya pun akan semakin buram. Nah, ini adalah salah satu contoh dari salah dua contoh dari shutter speed. Yang motor ini saya ambil sendiri ketika saya lagi ada acara touring ke Geopark, di mana saya menggunakan shutter speed dengan kecepatan tinggi ya. Di sini bisa melihat kecepatan dari motor ini itu sekitar 60 km per jam di sebuah tikungan, di mana saya bisa menangkap motor yang sedang berjalan dengan hasil yang fotonya si motor ini, objeknya ini diam. Seperti ini hasilnya. Lalu yang berikutnya itu adalah shutter speed dengan kecepatan rendah. Nah, kalau untuk kecepatan rendah ini biasanya diambil dalam teknik fotografi di malam hari atau yang umumnya biasanya difungsikannya itu lebih ke pengambilan sebuah cahaya. Contoh ini disebutnya adalah foto time lapse. Ini cahaya yang merah ini adalah refleksi dari lampu sebuah mobil, lampu rem, dan yang putihnya adalah lampu depan. Seperti ini hasilnya. Nah, ini biasanya harus menggunakan tripod. Kalau nggak menggunakan tripod, biasanya si objek gambar jalan rayanya ini akan buram atau biasanya goyang seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah exposure. Nah, exposure sendiri itu adalah teknik untuk mencari keseimbangan cahaya berupa melalui jumlah cahaya yang masuk melalui lensa. Jadi semakin ini kebalikannya dari kebalikannya dari exposure, shutter speed. Nah, kalau di exposure sendiri itu semakin kecil angkanya, semakin besar bukaan dari sebuah lensa. Jadi dalam lensa itu ada bukaan dan ada penutup. Nah, di sini bisa dilihat ya, f1/4. Di sini bukaan lensanya lebar, besar. Nah, yang dihasilkan gambarnya pun lebih tajam ke objek yang akan diambil dibanding dengan background-nya. Nah, ini biasanya bisa menghasilkan foto-foto blur atau bokeh. Nah, sementara kalau bukaannya besar, seperti di angka f3, ini si objek yang akan kita ambil antara background dan orangnya atau objeknya itu bisa lebih jelas. Seperti itu. Lalu berikutnya adalah ISO. Nah, kalau ISO sendiri itu adalah satuan kecil film. Biasanya semakin rendah ISO, maka film atau
kurangnya cahaya sehingga masuknya banyak cahaya yang dibutuhkan untuk menyinari sebuah film tersebut. Nah, sebaliknya nih, semakin tinggi ISO, maka semakin peka cahaya yang diambil dan semakin sedikit cahaya yang dibutuhkan untuk menyinari film tersebut. Nah, di sini ada gambarnya juga ya. Ada contoh ISO yang rendah dan ISO yang paling tinggi. Tapi ini sebenarnya relatif kalau kita mengatur di bagian exposure dan shutter speed ya. Kalau di ISO sendiri harusnya kan ISO rendah itu bisa mengambil atau mendapatkan cahaya yang sangat bagus ya. Jadi hasil fotonya sangat jelas. Tapi kalau kita mengatur si exposure dan si shutter speed-nya dalam kondisi yang tinggi, nah itu biasanya si ISO ini harus perlu ditinggikan. Karena si shutter speed dan si exposure ini itu sangat berpengaruh dengan hasil atau dari penangkapan cahaya yang kita atur di ISO. Nah, ini contoh dari pengaturan exposure yang berlebihan dan kurang. Di sini kita bisa melihat ya, kalau misalkan exposure kita atur di keadaan -2, hasil gambar yang diambil itu cenderung lebih gelap dibanding hasil settingan exposure yang berada di tengah-tengah atau yang di 0. Seperti ini. Nah, berbeda lagi kalau kita atur si exposure ini posisinya berada di +2. Nah, umumnya kamera DSLR itu biasanya bisa kita atur sampai +4 dan -4. Atau bahkan ada yang lebih. Itu relatif gimana spek dari kameranya. Nah, ini salah satu hasil foto saya juga, di mana saya menggunakan tripod ya, bantuannya. Nah, ini saya menggunakan timer juga, jadi saya memotret sendiri, bukan dengan teman saya. Ini adalah foto di mana saya berada di puncak, bener-bener nggak ada cahaya sama sekali. Saya tidak menggunakan flash, tanpa ada bantuan lightning atau lampu jalan sama sekali. Tapi kok bisa sih hasilnya seterang ini? Nah, ini saya atur si exposure ini dalam keadaan tinggi atau +3 kalau nggak salah ya, saya seingat saya itu. Yang jelas di angka plus. Lalu ISO-nya itu saya tinggikan juga. Nah, si shutter speed-nya ini yang saya rendahkan. Kenapa? Supaya si shutter speed-nya ini bisa menangkap lebih banyak cahaya yang ada di belakang saya ini. Karena yang di sini yang saya andalkan itu adalah lampu-lampu kota ya, yang berada di bawah. Nah, hasil foto seperti ini dalam pengambilannya ini nggak seinstan atau secepat foto seperti siang hari ya. Ini kira-kira membutuhkan waktu sekitar 5-6 detik untuk menunggu si kamera mengambil sebuah foto seperti ini. Nah, jadi kita harus diam nih. Nggak boleh ada gerakan sama sekali. Kalau misalnya saya bergerak sedikit, ini hasilnya nggak akan sejelas ini. Biasanya ada goyang sedikit atau blur lah, seperti itu. Makanya biasanya kalau yang sudah biasa dengan fotografi itu nggak mungkin sekali ngambil fotonya. Biasanya bisa berkali-kali, bahkan bisa sampai ratusan kali. Nah, yang diambil biasanya hanya satu. Seperti ini. Ini kalau nggak salah saya sampai nge-tag 30 foto dan yang berhasil hanya satu. Nah, ini juga dalam keadaan siang hari ya. Bisa dilihat exposure ketika kita atur dalam keadaan minus, di keadaan netral atau di 0 dan keadaan plus. Tapi relatif juga ya gimana kondisi pencahayaan ketika di siang hari ya. Kadang nggak selamanya atau nggak semua kondisi itu harus dalam kondisi si exposure itu berada di 0 atau di tengah. Bisa jadi di minus, bisa jadi di plus. Nah, itu balik lagi ketika kita sedang mengambil foto. Kira-kira menurut pandangan kita sendiri itu mana sih yang terbaik dari settingan exposure sendiri. Nah, ini adalah triangle exposure. Di sini kita bisa melihat sebuah formula ya, atau panduan lah. Kalau kita mengatur si ISO,
shutter speed, dan exposure atau aperture ini, itu hasilnya akan seperti apa. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau di ISO sendiri, yang harusnya semakin rendah ISO itu semakin terang, atau semakin tinggi ISO semakin gelap, ini bisa bergantung lagi kepada si pembukaan cahaya atau exposure dan shutter speed-nya. Kalau kita mengatur shutter speed dan exposure-nya dalam keadaan rendah, nah si ISO ini biasanya perlu diatur dalam keadaan tinggi. Atau sebaliknya, seperti itu. Jadi ini pun gimana kondisi dari lapang ya, dari apa yang kita butuhkan di lapang, entah itu pencahayaannya kurang atau pencahayaannya berlebihan. Dari sini semua kita bisa mengatur dan bisa menjadikan panduan ya, kira-kira harusnya di angka berapa sih shutter speed, ISO, dan exposure-nya. Nah, lalu berikutnya adalah fungsi di DSLR. Bagi beberapa teman Bapak dan Ibu yang menggunakan DSLR sudah umum ya dengan tampilan seperti ini. Nah, kalau saya pribadi ketika saya sedang mendapatkan tugas dalam kegiatan acara seperti pengambilan wisuda, HPS, atau acara-acara yang bersifatnya besar ya, yang kegiatannya itu sangat banyak, atau di lapang atau di dalam ruangan. Nah, di dalam DSLR sendiri itu ada beberapa mode yang biasanya saya gunakan. Yang umumnya itu yang saya gunakan adalah di mode P. P ini adalah mode otomatis, di mana si exposure dan shutter speed itu diatur secara otomatis. Nah, yang perlu saya rubah itu hanyalah ISO, tapi kadang ISO juga saya setel auto. Kenapa? Karena kalau beberapa acara besar ya, seperti HPS atau acara-acara di lapang seperti itu, kita kan terlalu banyak bergerak ya, ke sana, ke sini, ke belakang, ke depan. Kadang pencahayaannya terang, kadang gelap. Nah, kalau saya rubah ke mode manual, itu terlalu lama saya untuk mengubah-ubah settingan exposure, ISO, dan shutter speed-nya. Jadi saya lebih banyak menggunakan mode P ini. Di mode program auto exposure. Nah, tapi beda lagi kalau kita sedang mengadakan acara foto bersama atau sesi foto di Koin misal atau di GWW. Nah, itu lebih baik menggunakan manual. Nah, cuman repotnya mode manual ini adalah kita harus mengatur si exposure, shutter speed, dan ISO-nya supaya mendapatkan hasil foto yang bagus. Nah, untuk sisanya itu biasanya ada mode A+, lalu mode tanpa flash, ada mode untuk kegiatan outdoor seperti olahraga, lalu ada mode untuk mengambil foto-foto biasanya yang detail ya, seperti bunga atau yang lebih dalam-dalam seperti itu. Nah, ada mode juga di mana di sini untuk syuting sebuah video, yaitu ada mode TV dan AV. Ini biasanya digunakan untuk mengambil video ya. Oke, lanjut. Ini adalah tampilan layar pada sebuah DSLR ya. Di sini kita bisa lihat ada banyak kotak ya atau indikatornya. Tapi yang biasanya umum yang kita rubah itu adalah di sini. Di angka ini. Ini adalah angka exposure. Kalau ini adalah shutter speed dan ini adalah ISO. Nah, AV ini adalah mode tadi. Mode si DSLR ini. Di sini posisinya. Kalau kita merubah ke M, si AV ini akan merubah angka jadi M. Nah, untuk ini sisanya ini adalah mode-mode bawaan dari ini ya. Ini mode AWB untuk kondisi cuaca biasanya ya. Lalu ini mode untuk ini mengatur di layar frame yang titik mana yang akan kita ambil, itu ada banyak sekali. Ini ada ini adalah kualitas dari gambarnya mau sebesar apa, dan ya banyak deh. Itu harus dilihat langsung dari DSLR-nya. Tapi nggak semua DSLR ini sama seperti ini. Biasanya itu beda-beda. Kalau ini biasanya tampilannya ini ada di bawah atau di DSLR yang memiliki angka 3 digit. 3 digit itu biasanya angkanya hanya 3. Contoh,
yang departemen IKK punya itu seperti 750D. Nah, kalau yang 2 digit itu seperti 60D, itu 2 digit. Ada juga yang 1 digit, 5D, 1D, nah itu lebih pro lagi kameranya. Nah, lalu ada beberapa jenis lensa yang digunakan dalam teknik fotografi, tapi yang umum digunakan adalah dua lensa ini. Nah, fungsinya pun berbeda-beda ya, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi ketika kita ingin mengambil video ya. Nah, yang biasanya saya gunakan adalah lensa wide. Lensa dengan ukuran 185 mm. 18 itu adalah diameter dari si lensanya. Sementara 185 mm ini adalah panjang total dari lensanya. Nah, lensa ini kenapa disebut nge-wide? Karena memang jangkauannya sangat-sangat luas. Bisa mengambil foto yang sangat jauh, terutama foto-foto pemandangan ya. Nah, sementara untuk lensa fix, ini umumnya digunakan untuk kegiatan foto-foto yang jangkauannya sangat dekat. Seperti pembuatan pas foto, terus foto bersama, atau ya foto-foto yang sifatnya itu personal lah, yang lebih mengutamakan objek atau orang yang akan kita foto seperti itu. Nah, ini untuk menghasilkan foto blur menggunakan lensa fix ini sangat-sangat mudah dibanding menggunakan lensa wide. Kalau lensa wide ini agak tricky ya, agak rumit. Kita harus benar-benar men-zoom atau meng-close up objeknya supaya mendapatkan hasil foto yang bisa blur. Seperti itu. Nah, ini relatif ya. Setiap fotografi itu beda-beda. Ada yang lebih nyaman menggunakan lensa fix, ada juga yang lebih nyaman menggunakan lensa wide. Itu bagaimana skillnya masing-masing. Dan dari harga sendiri, lensa wide ini lumayan mahal. Ini harganya bisa dari mulai, kalau setahu saya itu 5-8 juta. Sementara untuk lensa fix ini harganya mulai dari 1,5 juta sampai 2 jutaan lah untuk Canon. Sekitar segitu. Nah, oke. Selanjutnya saya akan masuk ke teknik-teknik fotografi. Di sini saya tidak menjelaskan semua ya, karena banyak sekali tekniknya. Ini hanya beberapa yang umum biasanya dilakukan dalam kegiatan sehari-hari atau kegiatan yang berada di kantor ya. Yang pertama itu adalah low angle. Nah, ini adalah hasil saya menggunakan handphone. Posisi foto low angle. Yang pertama di sini adalah posisi lensa di atas. Kita bisa melihat ya, fotonya seperti biasa aja gitu, nggak ada yang menarik. Ini hanya foto motor saya yang background belakangnya adalah jalan ke Fateta ini ya. Nah, ini kebalikannya. Ini adalah posisi foto di mana saya membalikan atau memutarkan handphonenya dan menaruh si posisi kepala handphonenya itu berada di bawah atau menyentuh aspal. Seperti ini. Nah, kita bisa melihat perbedaan hasilnya. Tentu lebih menarik posisi lensa di bawah. Terlihat seperti lebih proper atau lebih profesional lah. Di sini kita mendapatkan banyak sekali objek yang ini ya. Contohnya ini adalah objek bokeh atau blur dalam jarak dekat. Lalu ada objek pemandangan awan atau langit yang cerah dan hijau-hijauan. Dan komposisi warnanya pun cenderung lebih tajam dibanding dengan posisi lensa yang ada di atas. Nah, ini salah satu teknik yang biasanya digunakan ketika kita ingin mengambil foto agar terlihat lebih tinggi biasanya atau lebih kurus. Nah, teknik ini bisa coba diterapkan atau ketika kita sedang foto di di tengah-tengah kota atau dalam ada bangunan yang tinggi yang ingin kita ambil fotonya. Nah, teknik ini biasanya umum digunakan dalam fotografi ya. Nah, jadi nggak melulu fotografi itu harus menggunakan DSLR. Menggunakan handphone pun bisa bagus asal tahu tekniknya. Nah, berikutnya ini adalah menggunakan DSLR. Ini adalah foto yang saya ambil sendiri juga. Ini dari kedua foto ini, saya menggunakan teknik low angle juga. Mungkin sekilas terlihat yang sebelah sini, yang mode landscape, terlihatnya seperti tidak low angle ya. Padahal ini saya jongkok mengambil fotonya.
Nah, kenapa sih harus begitu? Karena di sini yang saya fokuskan adalah mengambil dari mulai ujung kaki hingga ujung kepala dan background atau pemandangan yang ada di belakangnya. Ini adalah salah satu pemandangan yang ada di puncak Dharma ke arah Geopark. Di sini bisa lihat ya, hasilnya cenderung sebenarnya lebih gelap. Kenapa? Karena di sini kondisi cuacanya itu sedang sore, posisi jam, kalau nggak salah ini jam 5 sore ya, jam 5 sore. Nah, di sini kita bisa lihat ya, yang lebih tajam itu adalah hasil foto yang berada di bawah atau di posisi kaki, karena memang saya memfokuskan fokus dari kameranya itu adalah ke sini. Lalu berikutnya adalah ini foto teman saya juga. Ini saya ambil di Jalan Surya Kencana dengan background gedung tua. Nah, ini benar-benar saya ada di bawah. Saya posisinya itu turun di trotoar. Jadi ada trotoar tinggi, nah saya di bawahnya. Kenapa saya ambil dalam posisi seperti itu? Karena di sini saya mengincar yang pertama adalah foto gedung tuanya. Yang kedua, saya nggak mau mengambil jalur atau gambar jalur trotoar sendiri. Jadi saya ingin hanya fokus dari titik kaki ini sampai ke atas. Seperti itu. Lalu ada high angle. Nah, high angle ini biasanya digunakan dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya besar ya. Contoh seperti kegiatan HPS. Ini foto tahun 2019. Ini saya ambil dari atas tangga yang menuju ke panggung. Nah, memang terlihat seperti kurang tinggi ya, karena memang di sini saya fokus mengambil foto 4 mahasiswa ini. Dan saya pengen mahasiswa lain yang di belakang itu terlihat walaupun hanya kepalanya saja. Jadi seperti ini hasilnya. Lalu berikutnya ini adalah foto ketika kami ini Departemen IKK jalan-jalan ke Bandung, ini sekitar tahun 2019 juga. Nah, ini posisi saya mengambil foto itu adalah sangat-sangat jauh. Ini saya menggunakan lensa yang wide tadi, yang 185 mili. Kalau melihat di lapang sebenarnya, ini jaraknya sekitar 25 meter. Dan saya berada posisinya sangat-sangat tinggi, sekitar 2 lantai dari tempat objek yang kita ambil ini. Nah, hasilnya seperti ini. Dan ini ada efek blur karena memang ketutupan dengan pohon-pohon ya. Jadi sebenarnya kondisi lapang itu, view yang saya ambil ini sangat-sangat sempit. Kalau yang mereka yang melihat dari tempat foto, tempat mereka berdiri ini, itu sebenarnya kurang jelas melihat saya sendiri. Saya ada di mana, cuman saya sudah memberikan aba-aba supaya bisa melihat ke sini dan hasilnya seperti ini. Nah, lalu ada teknik eye level dan close up. Nah, kalau eye level dan close up ini biasanya digunakan lebih ke fokus kepada setengah badan ya. Biasanya digunakan untuk untuk membuat pas foto atau objek yang kita ambil itu pengen lebih ada hasil bokeh atau blurnya. Seperti ini adalah 2 jenis foto yang digunakan berbeda ya. Ini yang satu menggunakan DSLR dan ini satu lagi menggunakan handphone. Handphone yang saya gunakan itu adalah Redmi Note 9. Nah, jadi eye angle itu pokoknya harus berada di atas pusar atau perut. Entah itu sedada atau pas banget di atas perut. Biasanya seperti ini hasilnya. Lalu berikutnya adalah reflection dan white. Nah, ini adalah foto teknik juga ya. Yang reflection ini seperti foto berada di cermin. Jadi ini adalah foto yang saya ambil dari Google. Kita bisa melihat di sini ya, yang difokuskan adalah foto sebuah orang yang sedang berjalan dan foto pilar-pilar sebuah gedung tua. Nah, cara mengambil foto refleksi ini biasanya itu adalah posisinya berada di bawah
atau berada di titik rendah di lapangnya. Nah, supaya mendapatkan hasil refleksi ini, kita harus benar-benar memastikan settingan exposure dan si ISO-nya itu biasanya di rendah dan tinggi. Kenapa? Karena normalnya kalau menggunakan kamera biasa tanpa mengubah apapun, refleksi ini nggak akan nangkep, sulit, kecuali kita mengedit lagi. Nah, tapi dalam beberapa kondisi tertentu pun kita perlu mengedit ulang hasil dari foto ini. Jadi nggak bisa nih sebenarnya setajam ini dalam mengambil foto, kecuali memang cuacanya sangat-sangat mendukung ya. Lalu ini adalah mode wide atau melebar ya. Di sini ini adalah foto saya sendiri juga. Ini saya menggunakan tripod juga, menggunakan timer. Di sini yang saya fokuskan adalah sebenarnya itu ke arah hutan mangrove-nya ya. Jadi kalau kita bisa lihat ya, si hutan mangrove ini benar-benar lurus, sejajar. Dan atasnya itu terisi oleh langit yang agak sedikit mendung ya. Walaupun sebenarnya ini nggak mendung sih. Di lapangnya sendiri sebenarnya ini terang. Gitu. Cuman karena ini ada pantulan dari air laut, jadi terlihatnya seperti gelap. Lalu berikutnya adalah deep dan bird eye. Ini adalah foto kedalaman dan foto dari atas, dari langit. Nah, foto deep ini biasanya lebih mencerminkan arti dalam sebuah foto. Nah, yang difokuskan adalah objek-objek tertentu yang memang kita ingin ambil. Lampung saya sendiri, ini tahun 2018 saya ambil. Di sini yang saya fokuskan adalah mengambil foto teman saya yang sedang membantu mengangkat teman saya yang lainnya ada di atas. Di sini kita bisa melihat ya ekspresinya ya, menahan sakit dan beban yang sedikit berat. Dan kita bisa melihat juga hasilnya yang detail, walaupun sebenarnya ini agak berlebihan cahayanya. Karena di sini saya menggunakan mode P, mode yang exposure dan si ISO-nya itu otomatis, tidak menggunakan manual. Karena saya lagi ini adalah kondisi di lapang, saya tidak mau nanti harus repot-repot mengatur si exposure dan ISO-nya merubah-rubahnya ke tinggi dan ke rendah, itu terlalu lama. Nah, lalu berikutnya adalah bird eye. Bird eye ini adalah posisi mengambil foto dari atas langit atau biasanya ini menggunakan drone ya. Nah, apa sih fungsi dari foto bird eye ini? Ini macam-macam. Biasanya digunakan dalam membuat sebuah denah atau peta wilayah, atau bisa juga untuk untuk pembuatan video, biasanya ini menggunakan teknik ini. Nah, ini atau biasanya event-event tertentu ya yang sifatnya besar itu bisa menggunakan teknik ini, bird eye, seperti ada acara konser atau upacara, itu menggunakan teknik ini. Lalu berikutnya adalah center angle. Nah, center angle sendiri ini adalah posisi di mana objek itu berada di tengah-tengah, atau apa yang kita ambil itu berada posisinya sangat-sangat center, berada di tengah. Ini contoh adalah foto saya yang diambil oleh Mbak Sri. Ini acara Jalan Sehat ya kalau nggak salah, tahun 2019. Di mana ini posisi saya berada di tengah. Ini pure, nggak ada editing sama sekali. Hasil dari DSLR-nya sendiri. Nah, di sini kita bisa melihat juga ya, hasilnya kalau di belakangnya itu bokeh atau blur ya. Nah, ini salah satu keunggulan dari teknik center ini. Jadi yang difokuskan adalah saya yang berada di tengah, dan yang di belakangnya ini, yang background-nya ini bisa menjadi blur. Lalu berikutnya ini adalah foto anak kecil yang menggunakan sepeda, yang sedang duduk naik di sepeda ya. Nah, di sini kita bisa melihat posisi senternya ada di mana. Yaitu berada di hidung, di antara kedua matanya. Ini adalah posisi center yang diambil, bukan posisi center yang diambil dari stang sepedanya. Kalau dari stang sepeda ini agak miring, cenderung ke kiri ya. Sementara posisi senternya itu
adanya di hidungnya ini. Seperti itu. Oke, sekian. Terima kasih. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Apakah ada pertanyaan? Iya, terima kasih sekali Mas Rey. Itulah tadi ya teknik-teknik atau dasar-dasar dari foto. Masih mute? Belum. Udah. Dasar-dasar dari fotografi gitu ya. Sebetulnya kalau pelatihan fotografi ini secara online tuh agak susah ya. Lalu kita nggak bisa praktek gitu secara langsung. Tapi it's okay. Kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk apabila ada pertanyaan bisa di kolom komentar mungkin atau langsung aja raise hand atau unmute gitu. Baiklah Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Iya, belum ada nih. Belum ada nih kayaknya. Nampaknya ya, belum ada. Mbak Aku Asih, juga, ada yang mau ditanyakan? iya, kalau aku sendiri dulu tuh ini sih gini Mas, kalau sepengalaman aku ya melihat kan kadang-kadang dokumentasi atau foto-foto itu nggak diambil langsung oleh apa namanya yang bikin berita. Oh ya, di sini aku mau cerita dulu masalah bikin publikasi gitu ya, mungkin Oke. artikel atau apa gitu untuk diupload ke website gitu. Nah, atau Instagram. Nah, jadi tuh kadang-kadang tuh ada beberapa foto, enggak kadang-kadang banyak sih, ada beberapa foto yang ini apa nih acara apa gitu kan. Ini kegiatannya apa? Maksudnya foto ini tuh menceritakan apa gitu. Nah, ini ketika saya tanya lagi ke yang sumbernya atau yang lebih tahu, oh ini acara ini gitu kan. Kok nggak menggambarkan ya gitu. Jadi gimana sih Mas sebetulnya tips-tips untuk ngambil potret suatu kegiatan gitu ya, misal pelantikan atau HPS gitu kan supaya menandakan ini loh, ini tuh kegiatan ini. Jadi ketika kita tanpa kita membaca artikelnya, dengan lihat fotonya aja tuh udah tahu, oh ini tuh kegiatan ini pesan yang mau disampaikan itu begini Oke, gitu. oke, Itu oke. gimana Mas? Nah, saya mau tanya dulu nih, foto yang diambil sama si orang yang memfotonya itu ada nggak dia uh, Aduh, mengambil gambar, misalnya contoh foto wisuda. Wisuda itu kan biasanya megang ini ya, apa si toga, toga, atau ini apa megang apa sih biasanya itu yang buat ini penerimaan ijazah itu loh, plakat. plakat ya. Mm. Nah, ada nggak gambar itu? Aduh, aku nggak ada nih Mas. Nah, kalau Biasanya misalkan tuh nggak ada, mm-mm. sebenarnya tipsnya itu biasanya yang perlu diperhatiin itu adalah foto si plakatnya itu sendiri. Hmm, Kalau nggak ada itu kita nggak akan pernah tahu ini acara apa sebenarnya. Nah, itu. beda lagi kalau misalkan acara seperti acara apa ya, acara penghargaan. Nah, itu biasanya kan yang diambil itu adalah ketika pemberian atau penerimaan penghargaan ya. Nah, itu juga kita harus tahu nih, harus melihat momen eh, dari mulai gerak tubuh sampai mimik mukanya itu kita harus tahu di mana posisi si penerima penghargaan dan si pemberi penghargaannya ini tersenyum. Jadi kita bisa melihat nih, oh ini menggambarkan kalau mereka tuh senang gitu atas prestasi apa yang mereka dapat gitu. Nah, ini kadang nggak diperhatiin sama orang-orang yang apa, yang jarang menggunakan apa, jarang disuruh buat kegiatan dokumentasi ya, karena mereka Betul. nggak tahu apa, nggak melihat dari mimik muka atau si gerakan si orang-orang yang berada di panggung yang menerima penghargaan tersebut. Nah, itu harus diperhatiin itu. Kalau enggak, ya hasilnya kita nggak tahu ini tuh acara apa sebenarnya. Kan bisa jadi pas dia mengambil foto itu orang itu sedang lewat jalan biasa aja. Seperti itu. Ada lagi? Ini ada yang Oke. bertanya nih di kolom chat. Oke, coba kita lihat dulu ya. Oh, dari Mbak Dini nih. Hmm. Oke, jadi pertanyaannya tuh Mas, kalau menggunakan auto di DSLR di berbagai situasi pencahayaannya itu gimana Mas? Biar hasilnya baik atau sesuai dengan harapan? Atau harus menggunakan sistem manual dan kita sesuaikan dengan situasi? Gimana nih Mas? Wah, hilang. Oke, saya share screen lagi ya. Oke.
Ini bisa langsung dijawab. Sebentar. Nah, kalau itu kita bisa merubah di sini. Nah, terlihat? Yuk. Di exposure ini sebenarnya kita bisa merubahnya. Jadi si ISO dan si shutter speed ini auto. Nah, ini bisa kita rubah supaya misal ketika kita menggunakan mode auto, pencahayaannya gelap, ini tinggal kita geser ke arah plus supaya mendapatkan hasil foto yang lebih terang seperti itu. Jadi nggak harus menggunakan mode manual. Nah, tapi kalau misalkan memahami pengaturan dari DSLR sendiri, lebih baik menggunakan manual. Cuman itu agak rumit ya kalau misalkan kegiatannya itu mobilitasnya tinggi ya. Contoh banyak pergerakan seperti itu, atau kita yang harus pindah-pindah kemana-kemana. Sementara kita harus mengambil banyak momen, itu agak sulit menggunakan manual. Karena biasanya pencahayaannya itu berbeda-beda, nggak sama. Walaupun itu di dalam gedung. Karena pasti ada posisi di mana si cahaya itu menghadap atau menghalangi bayangan. Nah, itu kan berpengaruh ya dari hasil foto. Seperti itu. Ya kecuali memang kalau mau mengambil foto yang khusus hanya satu foto aja, ya seperti itu, foto bersama, itu bisa menggunakan manual. Oke, berikutnya. Apakah terjawab? Nampaknya terjawab tuh, Mas. Gimana Mbak Dini? Bertanya bisa, Mas? Oh, bisa banget Mbak Anggra. Boleh, silakan, boleh. Mbak. Ini dengan Anggra, kebetulan banget nih Anggra kali ini bisa bergabung. Mau bertanya bentar, Mas. Ini bagaimana caranya kita menggunakan handphone ya untuk rencana kita pemasaran produk gitu loh. Anggra misalnya rencana punya produk mau jualan. Nah, saya mau jualan. Bagaimana sih sebenarnya menggunakan handphone ini supaya produk kita itu lebih menarik? Apakah tadi posisinya pakai apa tadi angel apa tuh? Oh, angel wings, low angel gitu ya? Atau misalnya posisi apa sih sebenarnya yang bagus untuk produk gitu loh, bukan orang ya. Aha. Jadi ini objeknya adalah barang untuk dengan tujuan sale. Oke. Gitu maksudnya. Tapi posisinya handphone. Karena kita nggak punya kamera DSLR apa tadi kameranya? Ya, DSLR betul. Tahu kan bisa dapat hadiah kamera itu dengan mengikuti pelatihan. Wow. Harapan. Ya, Oke, nah kalau menggunakan kamera handphone sebenarnya agak terbatas ya, nggak seperti menggunakan DSLR. Nah, cara mengatasinya itu biasanya kita lebih memfokuskan kepada produknya saja. Biasanya kita zoom atau fotonya itu benar-benar dekat dengan si produknya. Nah, tapi biasanya itu perlu bantuan media lain seperti kita perlu background, menyiapkan background seperti bilik putih gitu. Itu biasanya digunakan tuh kalau misalkan mau foto produk menggunakan handphone. Karena itu bisa memfokuskan si lensa kamera handphonenya itu lebih ke arah si produk yang mau kita foto. Dan biasanya gitu kita perlu tambahan cahaya juga supaya terlihat hasil dari fotonya itu benar-benar detail, tajam, dan menarik. Entah itu kita bisa menambahkan ornamen. Misal nih kalau kita memasarkan produk sabun kecantikan atau produk herbal, itu kita bisa menambah ornamen daun asli supaya terlihat agak hijau aja. Seperti itu. Atau kalau kita mau foto lapang di luar, itu diusahakan kita foto hanya di pagi hari atau di sore hari menjelang asar. Nah, itu juga ada jamnya tertentu. Jadi kita nggak bisa juga sih sembarangan gitu. Misalkan kita pengen foto nih supaya hasilnya bagus, udahlah jam 12 siang aja, pada bisanya jam segitu. Sebenarnya enggak. Ada jam-jam tertentu juga di mana pencahayaan alam tuh sangat-sangat bagus hasilnya. Nah, contoh kan seperti foto di koin itu jarang ada yang foto tengah hari. Biasanya selalu pagi atau sore. Karena memang hasilnya sangat bagus ketika jam-jam segitu. Dibanding ketika siang hari, cenderung itu pencahayaannya tuh lebih berlebihan dari sinar mataharinya. Dan posisi matahari yang ada di atas itu kurang bagus ketika menyinari bayangan
objek yang mau kita foto gitu. Dan biasanya kan kalau lagi di tengah-tengah itu matahari itu cenderung warnanya tuh putih ya, putih banget. Beda kalau pagi itu lebih ke kuning atau ke orange. Nah, itu lebih bagus hasilnya. Sama menggunakan handphone pun seperti itu. Kita harus tahu dulu atau harus melihat lah kondisi di lapang itu seperti apa. Kalau memang mau hasilnya bagus, kita harus membuat seperti studio mini, yaitu menggunakan bilik putih, entah itu bisa dari kertas atau dari dus, atau itu menggunakan green screen, lalu kita edit background-nya seperti apa. Tapi kita nggak bisa ya foto menggunakan produk-produk yang terlalu rumit detail, atau seperti ada rambut, atau contoh apa lagi yang biasanya yang ini tuh, atau seperti wig, itu agak sulit karena biasanya si background hijaunya itu terlihat atau nyempil-nyempil di sela-sela rambutnya, itu agak susah itu buat ngedit-ngeditnya lagi. Seperti itu. Siap. Terima kasih banyak, Mas. Oke, sama-sama. Ini rencana rencana pakai handphone. Ya, karena lagi COVID kan ya. Biasanya ibu-ibu tuh aktif loh, dagang-dagang online. Ya, begitu ceritanya, Mas. Thank you. Sama-sama. Iya, itu ya tips-tips untuk pedagang-pedagang online gitu ya, ataupun yang suka juga nih dengan foto-foto detail kayak gitu. Oke, ini ada pertanyaan masuk nih dari Mbak Dewi, tapi nampaknya dia malu-malu untuk mengetikkan ya. Gitu. Jadi gimana nih Mas, kalau nih ceritanya kita lagi terpaksa untuk foto di koin itu siang hari gitu. Nah, angle apa Mas yang bagus untuk foto rame-rame pas cahayanya sangat silau kayak gitu? Oh gitu, oke. Kalau memang terpaksa ya, benar-benar terpaksa, sebenarnya bisa, cuman kita perlu ada bantuan alat-alat lain gitu kan. Contoh ketika ada syuting film itu kadang nggak menentu loh syutingnya apa di frame atau di hasilnya kita melihat itu seperti siang hari, padahal mereka syutingnya itu di malam hari. Kok bisa mereka menambahkan lampu di luar area frame yang diambil, jadi seolah-olah itu tuh siang hari. Nah, kebalikannya, kalau memang mau foto di tengah hari atau siang hari, itu kita biasanya membutuhkan styrofoam. Styrofoam itu fungsinya untuk menutupi si sinar mataharinya yang dari atas langsung. Nah, tentu itu membutuhkan bantuan dari orang lain ya, nggak bisa sendiri. Atau si styrofoam itu kita arahkan ke bawah, itu mengarahkan ke muka supaya memantulkan cahaya lebih terang, lebih lebih smooth lah cahayanya. Seperti itu. Itu bisa mengakalinya seperti itu. Cuma itu agak repot aja. Nah, makanya kalau misalkan fotonya nggak terlalu nggak ini banget, nggak santai lah, lebih baik fotonya pagi dibanding siang ya. Karena alat yang kita butuhkan itu sangat banyak. Selain itu ya macam-macam, ada menggunakan aluminium foil atau menggunakan seng biasanya mengakalinya. Seperti itu. Ya supaya pembiasan cahayanya itu lebih bisa diterima aja sama lensa kameranya. Gitu. Oke, berarti biar ini ya, sebaran dari cahayanya itu merata ya. Merata. Iya, dan nggak terlalu silau aja jadinya. Nah, kalau styrofoamnya sendiri tuh baiknya diletakkan di kameranya gitu atau di objeknya, Mas? Enggak, biasanya itu di bawah. Misalkan nih kameranya itu berada posisinya tuh 5 meter dari jarak orang yang mau kita foto. Nah, si styrofoamnya itu berada di bawah, di tengah-tengah 5 meter itu. Oke, berarti nggak di objeknya, nggak di kameranya ya? Nggak di situ. Pokoknya si styrofoam itu benar-benar menghadap sih ke orangnya aja, ke arah mukanya. Itu biasanya nanti memantulkan cahaya tuh. Bisa kelihatan refleksinya. Oke, gitu. Oke. Iya, ini juga sambil searching juga nih. Oh iya betul. Oh, styrofoam tuh yang ini. Jadi Bapak Ibu ini bukan styrofoam yang untuk kita bikin karya ya. Maksudnya bukan styrofoam yang untuk bikin apa sih namanya? Biasanya bentuk-bentuk gitu bukan ya, tapi ada styrofoam khusus yang
kalau kita kemarin Bapak Ibu yang ada yang ngikuti video ini tapping video profil Vema itu yang bulat itu yang kadang-kadang bisa buat payungan, kadang-kadang juga bisa buat meredam cahaya dari atas yang bulat gede itu. Nah iya, seperti itu. Nggak tahu deh namanya apa. Saya juga jarang pakai soalnya. Ya ini di apa namanya di internet namanya adalah light reflector. Light reflector ya. Iya. Betul. Styrofoam, tapi banyak juga yang bilang ini styrofoam. Begitu. Nah, baiklah Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Itu di chat ada tuh dari Bu Sri ya kayaknya ya. Bu Sri. Oh iya betul, ada dari Bu Sri nih kelewat. Nih, dari Bu Sri Apriani. Nah, Mas Rey kalau foto dari bawah itu biasanya kan kaki objeknya bisa panjang tuh Rey. Kayak biasanya artis-artis kalau foto. Saya nggak pernah berhasil kalau ambil foto dari bawah. Itu pakai teknik apa gitu. Oh gitu. Mau calon artis biasa Mas, calon artis. Mbak Sri. Oke. Nah. Saya jawab. Mbak Sri, mau tanya dulu nih. Pas Mbak ngambil foto dari bawah, itu posisi Mbak itu berdiri tegap apa lebih miring ke belakang atau ke samping? Oh, aku mah jongkok, Rey. Pokoknya mengkondisikan si kameranya itu di bawah gitu. Jadi objeknya jadi dari bawah gitu. Ya. Nah, supaya terlihat lebih tinggi nih Mbak ya, biasanya ya, kalau di HP sekarang tuh ada mode wide angle. Oh. Nah, itu tuh kepake tuh Mbak. Kalau kita benar-benar mau kelihatan tinggi ya, apalagi biasanya dilemanya ke orang-orang yang pakai rok. Kurang kelihatan tinggi biasanya. Betul. Walaupun foto dari bawah. Dibanding dengan yang foto menggunakan celana. Gitu. Contoh foto yang tadi nih, yang ini. Sebentar, saya share screen lagi. Mana ya? Ini. Nah, ini. Ini dia pakai rok ya. Cuman kelihatannya nggak begitu tinggi. Dibanding dengan ini. Padahal yang baju pink ini dengan baju hitam itu lebih tinggi yang baju hitam. Kalau melihat aslinya. Dibanding yang baju pink. Gitu. Kalau di sini kelihatannya si yang baju pink ini tinggi. Nah ini berpengaruh juga nih antara rok dan celana. Nah kalau misalkan memang mau terlihat benar-benar tinggi, nah posisi miring ini harusnya menghadap condong ke depan kamera. Jangan menyamping seperti ini. Ini biasanya ngasih efeknya itu lebih tinggi. Gitu. Tapi posisi kameranya harus benar-benar rendah ya. Biasanya menyentuh aspal sih. Atau menyentuh tanah lah. Baru bisa kelihatan kalau hasil fotonya itu bisa tinggi. Seperti itu. Ada lagi nih pertanyaan, Mbak. Oke, makasih, Rey. Oke, sama-sama. Iya, itulah tadi ada pertanyaan. Ini Dewi ini ketinggalan nih, Dew. Ada nggak sih tips biar kalau foto tuh kelihatannya slim? Ada nggak Mas? Wah, dia nyindir saya ini kayaknya. Kalau Dewi, kalau fotoin gue jangan kelihatan gendut. Oke. Nah, ini agak repot ya. Ini dilema banget. Ini buat fotografer. Menyamping. Berat ya, Mas Ray buat fotografer ya. Iya Bu, bener Bu. Suka ada aja yang request pengen kelihatan kurus ya. Aduh. Iya. Jadi, tipsnya adalah diet. Bisa kok ngakalinnya bisa. Gimana, nah, kalau mau ada Bu, ada solusinya sih. Sebenarnya nggak begitu efektif ya, cuman cukup membantu ya. Iya, cukup membantu lah. Dan saya sendiri pernah nyoba, kadang berhasil, kadang enggak. Oh gitu. Iya. Biasanya itu yang pertama adalah foto dari samping. Jadi si orang itu menghadap ke samping, itu bisa menghasilkan foto kelihatannya slim.
atau menggunakan baju yang oversize gitu. Lalu seperti tadi foto yang ini yang dari bawah itu condong lebih miring ke arah kamera supaya kelihatannya ramping. Jadi yang posisi yang lebarnya itu lebih ke belakang dibanding posisi yang kurusnya seperti itu. Ada lagi? Coba dicontohin gimana mau dicontohin? Iya betul, itu betul. Karena menggunakan baju oversize tuh jadi bisa gimana ya? Kelihatan lebih imut. Pengalaman ya sih ya. Cuman kalau ini juga ini saya agak susah nih ngambil foto teman saya sendiri ya. Dia kan punya badan yang lumayan besar ya. Sementara jadi dia banget ya. Iya Bu, sebenarnya ini aslinya dia gemuk banget. Cuman ini sebenarnya dia kurang condong ke depan sih. Udah saya suruh buat lebih condong, tapi dianya nggak bisa, malah jatuh. Condong dan miring gitu ya. Miring ke depan pokoknya ke arah kamera. Gitu. Jadi kelihatannya kurus. Mendekati kamera ya. Bukan kelihatan jadi lebih besar ya, bukan ya? Enggak. Justru kalau misalkan ngadepnya ke depan malah lebih lebar lagi. Bukan, maksudnya kalau condong ke arah kamera nggak kelihatan jadi lebih besar ya, enggak ya? Enggak Bu. Iya, iya. Gitu. Atau kalau ini memang saya kurus ya. Aduh, jangan dibandingin sama Ray, atuh kita mah ya atuh ya. Oh ini sebentar. Mana ya? Saya tuh punya beberapa foto yang, aduh tapi malu jadinya. Boleh coba di-share. Biar bisa dikoreksi dikit. Apa sih yang kurang? Sebentar, kita lihatnya dari oke gini ya. Ini iya, sambil menunggu sambil menunggu saya mempersiapkan contoh foto aib saya ya. Barangkali ada mau bertanya lagi nih. Menarik sekali ya ini materinya pada siang hari pada pagi hari ini. Tuh ada yang tanya tuh. Siapa ada yang mau tanya lagi? Iya, silakan. Ini Mbak mau tanya. Ini sebenarnya pertanyaan dasar banget ya, karena sebenarnya pertama kan untuk saya sendiri nggak punya kamera ini nih. Kamera selain HP ya. Jadi kalau misalnya ingin ntar kamera. Kenapa? Dapat hadiah. Yang bertanya dapat hadiah kamera. Nah, itu. Amin. Dari BNI. Semoga ada. Donatur. Mau dong ikutan kalau kayak gitu. Minimal kamera yang memang bisa ini ya standar biasa lah gitu, yang mungkin bisa kita beli atau kita cicil gitu misalnya. Itu harganya itu berapa dan kriterianya apa gitu yang emang standarnya udah lumayan lah dibandingkan, maksudnya lebih tinggi dari HP misalnya gitu, atau mungkin bisa jadi lebih seperti profesional gitu untuk dan mungkin ada link ini toko yang bisa dicicil gitu mungkin. Aduh. Semangat sekali Bu. Terima kasih. Oke. Nah, kalau pengen punya kamera yang lebih proper ya, selain menggunakan handphone, itu biasanya bisa menggunakan kamera digital. Nah, dari mereknya sendiri itu macam-macam ya. Dari mulai merek Sony, Canon, Fujifilm, dan segala macam. Nah, kalau masalah tipenya ini sebenarnya saya kurang update ya kalau untuk kamera digital tuh apa aja sih yang bagus tuh. Cuman biasanya yang bagus itu dari brand-brand Sony. Itu yang di bawah 5 juta tuh banyak. Atau yang harga 3 juta. Banget, ada nggak yang bawah banget? Bawah banget. Apa ya? Yang lebih bawah lagi ya, Bu ya. Ada sih. Sony second, Mbak. Sony second. Namanya Sona. Jadi Sona namanya kalau yang di bawah. Bukan Sony. Itu mah Sony Aang. Ada sebenarnya dari merek Sony juga yang harganya itu sekitar 1.200.000, 1.500.000.
Cuman kekurangannya itu di baterainya. Baterainya itu menggunakan A2. Oh, nggak bisa dicas gitu? Bisa dicas. Oh, Kita harus bisa. beli baterai yang bisa dicas juga sekaligus casannya. Cuman kalau untuk ketahanan ya itu agak kurang karena baterainya cepat habis. Gitu. Kalau misalnya yang ada lensa itu minimal biasanya harganya berapa, Mas? Kalau yang emang lebih yang biasa diganti-ganti ya lensanya ya. Kamera digital pun sebenarnya ada beberapa tipe tuh bisa diganti-ganti lensanya. Jadi nggak melulu harus DSLR, enggak. Sekarang tuh udah banyak banget produsen-produsen kamera yang ngeluarin seperti itu ya. Itu ada yang mereka mengeluarkan kamera digital yang kecil, tipis, tapi lensanya itu bisa dipasangin lensa wide atau lensa fix. Nah, tapi itu nggak satu part atau nggak satu lensa dengan kamera DSLR. Jadi memang khusus spesifikasinya. Secara terpisah gitu ya? Iya, ada lagi khusus gitu. Nah, kalau beli kamera DSLR sendiri pun itu sebenarnya jarang yang dapat sepaket sama lensanya. Gitu. Biasanya kalau cuman bodinya doang itu sekitar 4-5 juta. Ada yang 8 juta juga. Nah, yang mahal tuh biasanya lensanya. Lensanya tuh bisa harga di atas 8 sampai belasan juta. Itu yang lebih mahal sebenarnya. Contoh. Ya, contoh ini. Kamera punya departemen ya. Canon 750D. Nah, ini itu harga lensanya sendiri itu sekitar 8 juta. Bodinya aja hanya 6 juta. Harganya itu tapi bisa ganti-ganti ya lensanya ya? Nah, kalau ini banyak lensanya. Dari harga murah sampai harga paling mahal pun harganya ratusan juta, bahkan miliaran pun ada. Itu masuk. Nah, kalau kamera DSLR sendiri, yang misalkan satu merek dengan Canon gitu, serinya itu sama, angkanya D di ujungnya. Walaupun angka di ujungnya itu hurufnya D, tapi angkanya tuh 2 digit atau 1 digit. Itu lensanya bisa sama semua, bisa masuk. Gitu. Nah, atau kalau mau nyari second-secondan, kamera DSLR tuh banyak sekarang. Tapi serinya biasanya 4 digit angkanya. Misal 1200D gitu. Itu buat pemula, buat belajar sih oke. Bagus. Nah, itu harganya murah tuh. Sekitar di bawah 2 juta rata-rata. Itu emang dijual biasa gitu atau emang ada ininya ya, ada maksudnya tempat yang emang khusus menjual yang second gitu emang ada ya? Di toko kamera tuh pasti ada. Biasanya kan mereka suka menerima tuker tambah ya. Nah, kalau yang tuker tambah itu biasanya kamera yang ditukernya itu mereka perbaiki, mereka rekondisi lagi supaya bisa dijual lagi. Gitu. Atau nyari di online juga banyak, cuman memang agak susah ya nyari yang terpercaya. Itu takutnya gini, ketika kita membeli kamera second, ternyata frame di dalamnya itu berjamur atau pernah kemasukan air, korosit, itu beresiko. Nah, itu kita nggak pernah tahu tuh hal-hal seperti itu. Gitu. Biasanya kan mengantisipasinya itu kita harus servis ulang ya. Servis tuh bukan diganti partnya, tapi lebih ke pembersihan komponen yang ada di dalam kameranya. Kalau ganti pasti jatuhnya jadi lebih mahal lagi ya? Pasti mahal. Lebih baik beli baru. Kalau kayak gitu mah. Iya. Cicil lensanya aja dulu teh. Oh iya. Lensa. Lensa lebih mahal. Mahal lensanya. Lensa kacamata aja. Kamera digital pun sama, biasanya lensanya lebih mahal daripada harga kameranya, si bodinya. Iya. Tuh. Tapi lebih gampang sih beli itu sih, kamera digital sih. Iya, yang digital itu ya. Merek-merek Sony, Canon itu bagus-bagus. Kalau Fujifilm, Oke, makanya saya nggak dapat beli handphone kamera Sony, saya cari suami yang namanya Sony aja. Aduh, boleh. Ya wes, terima kasih Mas Ray. Oke, sama-sama. Iya, itulah tadi ya tips-tips untuk membeli kamera enggak tips ya, informasi untuk membeli kamera, tapi hati-hati juga nih kalau beli kamera second suka shutter yang itu Mas. Iya, shutter speed shutter count. Shutter speed itu suka nggak jalan kadang. Itu udah error. Iya, atau kebanyakan dipakai. Kan kalau kamera kayaknya ada maksimal shutter count ya Mas ya? Iya, ada masa pemakaiannya juga. Nah, itu nanti salah-salah shutter count-nya tinggal dikit lagi pas kita make baru beberapa bulan gitu loh. Kok udah kayak gini gitu kan, udah nggak maksimal. Nah, itu salah-salah kayak gitu.
Oh iya, satu lagi nih, kalau memang pengen ya lebih praktis, pengen hasil fotonya yang bagus, tapi nggak pengen punya kamera, itu menggunakan handphone. Kan handphone sekarang tuh udah canggih-canggih ya. Nah, salah satu pengganti kamera DSLR itu bisa menggunakan biasanya iPhone sih. iPhone tuh the best buat foto. Maupun seri lama, walaupun hanya 8 megapiksel, tapi kualitas fotonya tuh bisa bagus banget, bisa bening banget. Nah, selain iPhone tuh ada beberapa brand lain itu seperti Realme, Oppo, dan Vivo. 3 brand itu biasanya untuk fotografi dan kameranya lebih bagus, lebih unggul. Atau kalau punya budget lebih, beli Sony. Cuman Sony kalau nggak salah udah nggak masuk ke Indonesia lagi deh untuk handphone, jadi harus import dari luar negeri. Nah, itu brand-brand itu sangat bagus. Dibanding dengan Samsung ya, Samsung sekarang agak kurang, kecuali yang seri-seri flagshipnya. Cuman kan harganya selangit semua ya. Ya begitulah. Jadi kita harus ini ya, bekerja keras ya untuk mendapatkan satu HP yang bagus gitu. Tapi kalau Sony tadi betul, bagus banget hasilnya, detail banget. Di zoom berjuta-juta kali pun, lebay. Di zoom berkali-kali pun itu nggak akan pecah. Tapi satu foto itu bisa beberapa megapiksel gitu ya. Nah, jadi kenapa coba kayak gitu, Mbak? Karena dia ini dot warnanya besar ya, banyak ya. Betul, lebih banyak menangkap cahayanya dia. Betul. Nah, satu lagi, hampir semua merek handphone itu menggunakan lensa dari Sony. Wow. Yang membedakan itu hanya softwarenya aja, gitu. Sebenarnya semua kamera tuh sama. Itu nggak berpengaruh dari megapiksel ya. Megapiksel itu fungsinya itu lebih ke, jadi setiap foto itu kan kalau di zoom itu ada kotak-kotak kecil gitu ya. Kalau kita zoom bener deket. Betul, nah, itu disebutnya pixel. Semakin besar megapikselnya, semakin rapat si kotak-kotaknya itu. Tapi itu juga nggak berpengaruh sama hasil kualitas foto ya. Contoh kamera iPhone, walaupun megapikselnya kecil hanya 12, 8, tapi dia bisa mengungguli kamera-kamera Android yang sampai 120 megapiksel atau yang 48 megapiksel, bahkan bisa lebih mengungguli itu. Gitu. Jadi pixel itu sebenarnya nggak berpengaruh. DSLR pun sama, mereka punya satuan megapiksel. Contoh, Canon ini kalau nggak salah, dia itu berapa megapiksel ya? 24 megapiksel kalau nggak salah. Nggak besar kok. Cuman karena dia menggunakan lensa khusus, yang memang udah di pabrikannya udah diatur lah, sudah dibuat khusus untuk fotografi, jadi kelihatannya lebih bagus gitu dibanding menggunakan handphone. Tapi untuk sekarang sih handphone udah banyak banget sih yang bagus-bagus. Gimana tinggal kita milih brandnya aja. Betul. Gimana nyesuainya aja ya Mas ya, dan gimana aja. Kan di handphone juga tuh ada ini. Tadi saya buka-buka handphone saya nih, walaupun nggak ini, ada tuh mode pakar namanya. Nah di situ mungkin nanti Bapak Ibu bisa mengasah kebolehan dalam fotografi. Di situ ya ada di mode pakar. Tadi bisa praktek secara langsung mengenai exposure, shutter speed, ISO gitu-gitu. At least di situ bisa. Nah Bapak Ibu yang kami hormati, di kolom komentar sudah ada link presensi. Silakan mengisikan link presensi, dan untuk sertifikat akan kami kirimkan setelah beberapa hari setelah kegiatan ini. Nah, baiklah, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ya, apakah sudah cukup atau? Iya. Kan tadi Kak biar kelihatan langsing. Kalau biar kelihatan gendut, untuk kita yang langsing-langsing banget ini gimana, Rin? Mau kelihatan gemuk ini juga agak susah nih Mbak. Aku juga pernah dapat request yang kayak gini nih. Jadi punya temen, dia tuh kurus banget. Terus pas foto sendiri dia pengen kelihatan gemuk. Nah, tipsnya apa ya? Biasanya sih foto dari depan ya. Dianya bener-bener rata gitu, ngadep ke depan, ngadep ke arah kamera, supaya kelihatan lebih lebar. Sama kalau bisa itu jangan pernah nyamping fotonya, atau posisinya tuh miring lah gitu. Kalau miring sedikit aja itu bakal kelihatan kurus banget. Ngadep depan juga masih kelihatan Mas Rey.
Ya ini nih kadang atau itu ngakalinnya pakai baju Oversize. oversize. Oversize atau mungkin ini agak ngezoom gitu. Ngezoom ya, seperti yang ini nih, yang di PPT ini saya sempat ada foto nih. Ini orangnya aslinya kurus banget, lebih kurus dari saya malah. Iya, dan satu lagi jangan pernah foto sama orang gendut biar kelihatan gendut. Ah, betul. Partner foto itu berpengaruh. Betul sekali. Gitu. Ya pakai hoodie bisa biar supaya nggak kelihatan kurus-kurus banget ya. Pakai celana oversize, terus baju-baju oversize atau pakai kemeja. Nah, kemejanya itu jangan dikancingin. Dibuka. Ya, kelihatan dong. Supaya kan ini apa? Tapi kita jangan ngebuka semuanya. Hanya setengahnya aja gitu. Sebagian kecilnya aja gitu. Supaya si kemeja itu bisa ngelebar sedikit. Biasanya gitu ngakalinnya. Oke. Nah. Ada lagi. Iya, nampaknya sudah jelas ya ini ya. Aduh, dari tadi seputar fotografi, gimana caranya foto produk, gimana caranya foto diri supaya terlihat cantik dan menarik, begitu kan? Bagi cowok-cowok juga terlihat lebih menarik gitu. Nah, semoga materi yang tadi diberikan Mas Ray bisa jadi pemantik nih ya buat kita belajar lagi mengenai fotografi. Jangan berkecil hati karena tidak punya kamera yang oke. Dari HP pun kita bisa menghasilkan sesuatu. Ya nggak, Mas Ray? Betul. Nah, asal tahu tekniknya aja. Betul, asal kita menguasai HP yang kita bawa. Gitu. Nah, baiklah Mas Ray, apakah ada yang ingin ditambahkan lagi? Oke, cukup deh. Oke, baiklah. Kalau dari Mas Ray cukup dan tidak ada pertanyaan lagi. Terima kasih Mas Ray sudah memberikan sudah sharing ilmu pada hari ini. Sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Terima kasih. Oke. Ya Bapak Ibu, itulah tadi pemaparan dari Mas Ray, cukup ini ya, menarik ya. Diskusinya juga berjalan dengan cair gitu. Nah, di sini sudah hadir bersama kita Dr. Katrin Rosita, Wakil Dekan Bidang SKP Fakultas Ekologi Manusia. Nah, mari kita sapa lebih dahulu ya, terlebih dahulu. Halo Ibu. Halo Ibu Katrin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Iya, ini lagi di jalan. Oh. Jadi kita baca nih seperti yang tadi dikomen sama Mas Ray ya. Mas Ray, makasih banyak ya, luar biasa sekali nih. Ya, Vena sangat bangga. Dia dengan siang bertalenta ya dan punya semangat berbagi dengan yang lain ya. Mudah-mudahan kita ke depan bisa menyelenggarakan lagi dengan topik-topik yang juga sama menariknya dengan yang ada saat ini ya. Bapak Ibu sekalian, terima kasih ya teman-teman kolega Tendik dan dosen yang sudah berpartisipasi. Semoga apa yang kita dapatkan ini bermanfaat ya dan menambah keberkahan dari apa yang sudah kita miliki bersama ya. Baik, terima kasih juga kepada panitia nih yang luar biasa ya, Mbak Asi, Mas Maul ya, Mbak Dewi, kemudian juga Mbak Sri ya, yang Mbak Sri ini suka ngumpet terus soalnya, jadi namanya di absen belakangan dengan tidak mengecualikan loh Mbak Sri luar biasa kontribusinya ya. Dan juga tentunya para KTU dan teman-teman semua di departemen yang terus mensupport ya. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baiklah Bapak Ibu, alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah ada di penghujung pelatihan peningkatan kapasitas SDM FEMA. Nggak kerasa ya, sudah 8 kali loh kita melakukan hal yang sama seperti ini dengan berbagai topik. Dimulai dengan pelatihan media sosial dari Pak Mahmudi Siwi, kemudian ada pelatihan PPT, ada juga Microsoft dari Mbak Dini, begitu ya. Kemarin ada juga dari Maul itu ada OBS gitu ya. Ada juga beberapa, pokoknya mohon maaf ini jika kami dari panitia banyak-banyak salah, dan ini pamungkas ditutup oleh Mas Rey yang materinya juga nggak kalah menarik gitu ya tentang fotografi. Pokoknya kalau ada hal-hal yang masih ingin ditanyakan lagi kepada narasumber, silahkan langsung aja dihubungi narasumbernya. Jadi karena beliau-beliau sudah bersedia untuk ditanya lebih lanjut begitu.